Kayak sorry ini ya. Pakai yang gratisan cuma 40 menit ya. Jadinya ya jadi 2 sesi ya. Ya mulai besok saya pakai yang bawaan Prodi deh ya. Nanti saya catat linknya ya. Sekarang kalau disuruh nyari linknya agak malas soalnya. Oke ya itu kurang lebih ada pertanyaan ya sambil nunggu ini ya. Sambil nunggu apa namanya mengisi presensi ya. Oke. Jadi kalau di kelasnya saya ini ya apa namanya kurang lebih ya tidak terlalu ini ya apa namanya ya santai aja gitu ya kalau ya. Apa saya juga apa namanya nggak bisa ini ya apa nggak bisa bener-bener kayak ini ya, di sekolah gitu ya gitu. Nah, kalau bisa bisa tanya juga ya bisa tanya ke kelas kalian yang bimbingan TA-nya sama saya kayak gimana. Udah ini ya apa namanya ya itulah santai lah gitu ya. Ya santai tapi ya tetap ini ya. Yang penting apa namanya ada tugas dikerjakan gitu ya, dikerjakan dan sebisa mungkin dikerjakan sendiri gitu aja kalau konsepnya dari saya ya. Karena kalau dikerjakan sendiri kan lebih ngerti ya gitu. Ya terus kalau ada yang nggak ngerti ditanyakan aja lewat grup WA atau bisa ini bisa tanyakan ke via WA langsung ke saya juga boleh. Kalau malam-malam juga boleh, tapi mungkin kalau saya ketiduran besok baru saya balas gitu ya. Biasa ya, gitu. Sama bimbingan TA juga saya biasanya gituin ya, apa namanya ya. Kapan gini, kadang-kadang emang kan ini ya, apa namanya saya juga waktu mahasiswa tuh ya kadang tengah malam gitu ya baru jalan otaknya gitu kan. Kadang pagi-pagi baru bangun gitu kan ya. Boleh itu ya. Lagi jam segini itu kan ya moodnya tuh sebenarnya nggak terlalu bagus ya seperti itu. Ya, jadi itu ya ini bisa ya sambil nunggu ada pertanyaan apa enggak. Ini misalnya ini ditambah jadi 300 gitu ya 300. Kalau ini diubah sih nggak ini diubah nggak ada gunanya ya. Saya sendiri suka lupa. Ya, ini diubah nggak ada gunanya adanya MPI. Ya. Apa sih namanya tadi saya bikin MPI bagi kerja ya. Bagi MPI bagi ini deh ini ya. Jadi ini yang diubah ya ini yang diubah jadinya kalian download lah ini ya. Di sini kayaknya nggak ada ya nggak ada jadinya kalian buat sendiri buat sendiri gini gini caranya ya. Apa namanya ada ya di new ya new ada text file gitu ya text file habis itu copy paste yang ada di Jupyter Notebook itu ya bisa simpan .py gitu ya. Uh, ya disimpan nanti kalau ini kan ini kan ya new text file gitu ya jadi mana dia API basic copy paste ini gitu ya sini oke terus apa namanya rename dulu ya rename dulu misalnya MPI bagi kerja 3.py gitu ya oke. Nah udah lah ya itu tinggal save ya kurang lebih gitu caranya ya kurang lebih gitu caranya baru bisa kalian panggil di sini gitu ya saya juga tadi error masa ini saya edit gitu ya ini diedit juga tidak ada gunanya ya tidak ada gunanya nggak akan mengubah apa-apa ya oke itu ya sini nanti ini misalnya ini kita ubah jadi yang ini diubah nggak gunanya yang ini ya pasti kan nama file sama juga gitu 300 gitu misalnya ya 300 ya sekarang kita jalani lagi ya. Ya jadinya banyak ya banyak ininya ya banyak tuh kan ya seperti itu ya
Jadi anggap ini misalnya data gitu ya, data yang akan diproses sudah dibagi ini ya, apa namanya 128 sampai 150 ya. 25 per 150, 25 semua ya. Berarti yang 4 ya, yang 4 25. Oh, ini pas ya. Kalau 300 datanya semua pas dapat 25 ya. Itu. Jadi kalian bisa coba-coba ya, bisa coba-coba sendiri untuk menggunakan bagi. Jadi skrip bagi kerja ini kita akan pakai terus ya sampai terakhir ya kalau lebih ya. Bagi tugas. Ya, jadi kurang lebih cara kerja web sekarang juga ngatasi permintaan klien juga seperti ini ya. Misalnya begitu dibagi ya. Sekarang ada berapa antrian gitu ya, nanti dibagi seperti ini. Oke, itu ya. Ya, untuk slide MPI mungkin saya nggak usah jelasin lagi ya. Kalau ya, itu. Itu pembahasan paralelnya nangkep lah semua gitu ya, nangkep lah semua. Jadi itu ya kurang lebih ya. Ya kalau misalnya belum paham cara kerja script ini nggak apa ya, nggak apa. Bisa pelan-pelan nanti ya. Yang paling penting kalian sampai titik ini yang kalian harus paham itu ini ya, titik tanda seru MPIXX minus N 9 ya, Python MPI hello.p itu ya. Apa yang kalian ubah ya? Yang kalian ubah adalah nama file yang mau kalian eksekusi. Habis itu kalian mau bagi kerjanya jadi berapa gitu ya. Ini ya. Sisanya template, anggap template ya. Anggap template sisanya ya. Ini template yang kalian harus ubah jumlah n-nya sama nama filenya ya. Itu aja ya. Itu aja yang harus kalian pahami ya, yang paling penting ya. Yang penting. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini adalah jumlah prosesnya ya. Jumlah prosesnya ini adalah nama filenya ya. Filenya. Ya. Dan juga MPI ini kalau misalnya kita setting di LAN gitu ya, kita setting di LAN, ada ya tutorialnya di internet itu juga ya, kalau sempat kita coba bahas ya. Jalanin ini gitu ya, jalanin ini otomatis 4 komputer yang terkoneksi gitu misalnya, keempatnya jalani script ini gitu ya dengan membagi rank ini gitu ya, otomatis bisa bisa seperti itu juga gitu ya. Gitu. Ya, kalau kita menggunakan multi komputer gitu ya, banyak komputer untuk apa namanya ini ya. Itu di slide ini kayaknya ada ya, di slide yang ini saya tadi ada yang beatboxing. Oke, itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Ya. Oke ya, jadinya hari ini ya kurang lebih ini ya apa namanya 2 orang hadir ya, 2 orang yang hadir ya. Ya minggu depan ini ya kalau bisa lebih banyak yang hadir, tapi jangan dipaksakan juga, utamakan kesehatan. Masih katanya ya katanya sampai awal Maret ya Omikron akan merambat ya, tapi itulah ya semakin bermutasi karena semakin banyak orang sudah divaksin ya apa semakin mudah menyebar tetapi gejalanya semakin ringan gitu ya. Jadi nanti ada setelah Omikron mungkin Apakron gitu ya. Gejalanya mungkin pilek biasa gitu benar-benar ya. Kalau saya sudah pernah kena ya, sudah pernah positif ya yang Omikron ya. Akhirnya kena gitu maksudnya. Saya udah booster ketiga juga, itu gejalanya cuma radang tenggorokan sama demam sama sakit kepala ya. Habis itu kena sakit mah. Sakit mah itu di luar gejala ya karena saya demam dan merinding, makan pedas-pedas, akhirnya sakit mah. Sakit mah itu kayaknya bukan. Ya seperti itu ya.
ya begitulah ya, jangan sampai kalian kenal lah gitu. Tapi dibilang ini kan kebetulan apa namanya, ya istri saya dokter juga gitu kan, jadinya apa namanya dibilang ya bisa pertengahan Maret itu 50% penduduk Indonesia udah pernah kena gitu kan ya, tapi ya gejalanya ringan-ringan gitu ya. Itu karena menyebarnya emang dahsyat sekali gitu ya. Jadinya ya saya tidak di kelas saya tidak mewajibkan hadir di kelas ya, hadir di kelas ya yang bisa-bisa aja gitu ya. Ya minggu depan saya bawa proyektor lah, ini saya lupa bawa proyektor jadinya yang hadir di sini juga via Zoom ya. Via Zoom ya. Udah sorry ya, nanti pakai proyektor ya nanti inilah ya apa namanya itu ya sama bawa ini juga ya tablet juga mungkin ya kalau sempat. Itu ya. Ya jadi ini ya apa namanya itu ya apa namanya ya itu ya, kalau ada pertanyaan silahkan ya mungkin ya. Pertanyaan di luar ini juga boleh ya apa namanya di luar materi juga boleh misalnya tentang apa namanya apalagi sih yang bisa dikerjain lewat MPI gitu misalnya boleh ya misalnya bisa nggak IoT pakai MPI ya bisa gitu misalnya bisa deh jadi apa ya. Oke, kalau nggak ada mungkin saya tutup sekian dulu ya. Sekian dulu. Nanti minggu depan tetap offline ya, tetap hybrid ya. Jadinya yang bisa hadir aja kalau secara umum kan ganjil genap ya. Ganjil genap tapi kalau di kelas saya inilah ya, apa namanya siapa yang bisa hadir aja gitu ya. Bisa hadir aja ya nanti mungkin janjian. Kelasnya lumayan luas ya, D202 ya. Jadinya untuk langkar-langkar dapatlah banyak ya. Banyak kelas itu ya. Jadinya itu ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian sampai minggu depan. Ya, tapi kalau ada pertanyaan nggak usah nunggu minggu depan. Ya, nanya lewat grup WA, pakai bahasa informal juga nggak apa-apa ya. Itu ya, jadinya itu aja ya.